Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ikhwati al-izza rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan mulai dari nomor 79. Nomor 79, jadi kemarin 78, yaitu seperti yang pernah saya katakan pertemuan yang lalu, akan banyak terjadi obesitas, kegemukan. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku, yakni abad pertama. Maksudnya pada abad di mana Rasulullah dan para sahabat hidup. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu, yakni masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu, yakni setelah para tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in. Kemudian lanjutan hadisnya, tsumma inna ba'dahum qauman, sesungguhnya akan datang setelah mereka qauman, suatu kaum, yashhaduna wa la yustashhaduna, mereka itu bersaksi tapi mereka tidak diminta. Jadi tidak diminta untuk saksi, bukan atas permintaan, siap menjadi saksi. Nah, biasanya ini tadi akan terjadi sumpah palsu tadi. Tidak diminta mereka, sudah pokoknya mau bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanuna, mereka itu adalah berkhianat dan mereka tidak amanah. Wa yandaruna atau wa yanzuruna, pakai dal, nadaro yanzuru atau nadaro yanziru, dan mereka bernazar. Wa la yufuna, mereka tidak memenuhi nazarnya. Nah, ini dalil yang terakhir ini syahidnya, wa yadharu fihi simanu, dan nampak di tengah-tengah mereka itu, dan nanti di akhir zaman as-simanu, yakni obesitas, kegemukan. Ya, itu di antara tanda-tandanya. Saya baca di Google, cari di Google, di 33 dekade 3 dekade terakhir, jadi 30 tahun terakhir ini, tingkat obesitas rata-rata populasi penduduk dunia itu untuk orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan itu 28%. Untuk anak-anak itu tinggi sekali, 47%. Malah di dekade terakhir ini Indonesia termasuk 10 besar. Urutan terakhir, yang pertama Amerika Serikat, terus Cina, India, Rusia, Brazil, Meksiko, Mesir, Jerman, dan Pakistan, kemudian Indonesia. Itu rata-rata. Tapi di di 2019, riset 2019 disebutkan di sana bahwasanya obesitas juga cukup tinggi, dan yang tertinggi itu Amerika, Arab Saudi, Turki, Selandia Baru. Itu wallahu taala a'lam. Nah, itu nomor 79, nomor 80 dan 81 jadi satu. Hadisnya tadi yang sudah saya bacakan itu. Jadi ada dalam hadis yang saya bacakan dari riwayat Bukhari itu. Apa itu? Yaitu mereka yang bersaksi, munculnya orang-orang bersaksi walaupun mereka tidak diminta. Nah, maunya sendiri ya. Kemudian banyak orang-orang yang bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Nah, tidak memenuhi nazarnya. Itu tanda nomor 80 dan 81. Hadisnya sudah saya baca tadi itu. Nah, makanya bernazar itu kata Rasulullah dalam hadis sahih,
Wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Nah, maka ulama mengatakan nadar itu makruh hukumnya. Nadar mau, saya kalau ini nanti mau berkorban, enggak usah nadar, sudahlah. Nah, sudah enggak usah dinadarkan, enggak apa-apa. Tapi kalau bernadar untuk amal yang seperti saya mau sebenarnya, walaupun itu, kenapa kok nadar itu kok makruh katanya? Karena dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Ketika sudah bernadar lillahi ta'ala, maka hukumnya seperti sumpah. Makanya kalau nadar itu digagalkan, kafarahnya seperti kafarah sumpah. Kafarah sumpah kalau digagalkan, yaitu memberi makan 10 orang miskin, nah, atau memberi memberi pakaian kepada mereka 10 orang. Itu pilihan pertama. Yang kedua, memerdekakan budak. Nah, ada budak kan. Yang ketiga, bukan ketiga-tiganya nih, kalau tidak ada itu 1, 2 nggak ada, maka berpuasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut. Itu kafaratun nadar, kafarah sumpah. Nah, nadar kalau digagalkan seperti itu kafarahnya. Baik, nomor 82. Al-qawiyyu ya'kulud dha'if. Orang yang kuat akan makan orang yang lemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke saya, kata Aisyah, masuk ke hujurahnya, wa huwa yaqul ya Aisyah, qaumuki asra'u ummati bi lihaqan. Wahai Aisyah, qaumuki, artinya orang-orang Quraisy, itu yang paling cepat di antara umatku yang akan menyusul aku. Maksudnya sedikit orang-orang Quraisy, namanya orang Quraisy di sini. Qaumuki ini orang-orang Quraisy akan cepat menyusulku dengan kematian. Jadi tinggal sedikit orang-orang Quraisy. Qalat, berkata Aisyah, falamma jalasa qultu ya Rasulullah ja'alani Allahu fidaka laqad dakhalta wa anta qulta wa anta taqulu kalaman za'arani. Wahai Rasulullah masuk. Nah, jadi ketika Rasul duduk, berkata Aisyah, nah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Kamu masuk dan kamu berkata sesuatu di mana kamu itu menyebutkan sesuatu, tadhkuru kalaman, taqulu kalaman za'arani, mengejutkan aku. Aku terkejut Rasulullah. Qala, bertanya Rasulullah, nah, wa ma huwa? Apa Aisyah? Qalat, taz'umu anna qaumi asra'u min ummatika bika lihaqan. Kamu mengatakan tadi bahwasanya umatku, kaumku, yakni kaum Quraisy, ada yang paling cepat di antara umatmu yang menyusul kamu. Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Qalat wa mimma dzaka? Kenapa Rasulullah? Qala tastahlihim almanaya. Istahli kata-kata halayahlu. Nah, almanaya itu jamak daripada almaniyah, kematian. Nah, kematian akan menjadikan mereka itu sebagai sesuatu yang manis, buruan yang manis. Jadi mereka mati. Wa tanaffasu alaihim ummatuhum, dan akan menguasai mereka umatnya itu. Umat akan dikuasai orang-orang Quraisy, maksudnya terus berkurang mereka itu. Qalat faqultu, aku berkata, kata Aisyah, fa kaifan nasu ba'da dzalika au 'inda dzalik? Bagaimana keadaan orang-orang setelah itu Rasulullah? Qala daban ya'kulu shidaduhu di'afahu hatta taquma alaihimus sa'ah. Daban itu belalang, atau belalang yang belum tumbuh sayapnya, itu belalang sebelum terbang. Daban, yaitu mereka itu seperti belalang ya'kulu shidaduhu, yang kuat di antara belalang-belalang itu, shidaduhu di'afahu, akan makan yang lemah-lemah, hatta taquma sa'ah, sampai bangkit hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Ya, Imam Albani. Jadi di sini isyarat dalam hadis ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya orang-orang kuat akan menceplok orang-orang yang tidak kuat, yang lemah. Dan bisa dibayangkan nanti seperti sekarang kalau kekuatan, termasuk kekuatan ekonomi di sini.
Orang-orang Cina yang kuat sekarang ekonominya, Cina itu sudah menceplok beberapa negara termasuk Zimbabwe di Afrika dan beberapa negara lainnya. Mungkin bagian Indonesia setelah itu yang hutannya sudah berapa ratus triliun sudah kepada Cina. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 83. Tarkul hukmi bima anzalallahu. Hukum yang turun dari Allah itu ditinggalkan. Ini tanda bangkitnya kiamat nomor 83. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka telah orang-orang kafir. Nah, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunqadanna ural islam. Sungguh akan dicabut, dilepas tungkot ural islami, urwatan tali Islam, maksudnya hukum-hukum Islam, syariat Islam, satu tali demi tali, satu ikatan demi ikatan, urwatan. Fakullama intaqadat urwatun, setiap kali ikatan itu lepas, kullama intaqadat urwatun tasabbathan nasu billati talaha, orang-orang akan berpegang dengan ikatan sesudahnya. Jadi lepas yang di atas, ikut yang di bawahnya, berpegang dengan di bawahnya. Wa awwaluhunna naqdan, dan pertama yang akan dilepas dari tali Islam itu, dari syariat Islam itu adalah al-hukmu, yaitu menegakkan hukuman syariat sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna, dan yang paling akhir yang akan dilepas dari ikatan itu adalah as-salatu. Nah, ini salat terakhir, nanti salat itu. Jadi di sini Syekh Al-Arifi mengatakan bahwasanya banyak negara-negara Islam itu sudah dalam hukum di negaranya itu tidak mengikuti Islam. Nah, yang adanya mungkin mengenai hanya perkawinan gitu kan. Nah, kemudian tapi masalah muamalah tijariyah, perbankan dan masalah keuangan sudah banyak tidak mengikuti hukum Islam. Termasuk juga kata beliau al-uqubat al-jinaiyah, yaitu sanksi-sanksi hukuman yang bersifat kriminalitas, potong tangan, hukum pancung sudah banyak tidak jalan sudah. Nah, wallahu taala alam. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 84. Kasratur Rumi wa qillatul Arab. Banyaknya orang-orang Romawi dan sedikitnya orang Arab. Di sini diterangkan yang dimaksud dengan Ar-Rum itu adalah, sekarang makna Ar-Rum diartikan yaitu orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Ini kata Syekh Al-Arifi. Nah, dan mereka disebut dengan Rom, Ar-Rum, dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Al-Asfar ibnu Rum. Ibnu Ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi dari keturunan Ibrahim, Al-Asfar ini. Nah, makanya juga mereka disebut dengan Banul Asfar. Banul Asfar. Ada satu hadis, isi hadisnya ada yang mauquf kepada Amr bin As, dan ada yang marfu ke Rasulullah. Dari Al-Mustawrid, Ibnu Shaddad Al-Fihri, annahu qala li Amr bin As, taqumus sa'ah war-Rumu aktsarun nas, akan bangkit hari kiamat dan orang-orang Romawi itu paling banyak. Jadi orang yang Amerika, orang Eropa itu paling banyak jumlah manusia ketika itu. Berkata Amr bin As, absir ma taqul, perhatikan apa yang kamu katakan wahai Mustawrid. Qala aqulu laka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, aku mendengar sendiri Rasulullah berkata begitu. Jadi taqumus sa'ah war-Rumu aktsarun nas. Kemudian, ini yang hadis mauquf, ucapan Amr bin As. Apa kata beliau? In takun qulta zakah
fa inna fihim la khisalan arba'an. Kalau itu yang kamu katakan, yang kamu dengar Rasulullah, di tengah orang-orang Romawi itu, Rom itu ada 3-4 sifat. Nah, yang pertama, innahum la asra'un nasi karratan ba'da farratin. Itu maksudnya mereka itu kalau mendapat musibah, itu maksudnya ketika dapat musibah mereka segera menyelesaikan. Dapat kekalahan, mereka tuh selesaikan. Nah, dengan peperangan untuk menyelesaikannya. Kemudian ini bukan sabda Rasulullah nih, ini ungkapan Amr bin As. Innahum la khairun nasi li miskinin wa fakirin wa du'ifin. Mereka itu adalah paling baiknya orang manusia terhadap orang miskin dan orang fakir, orang yang lemah. Ini bukan berarti mereka orang muslim, enggak nih. Itu diantara alasan dari Amr bin As. Wa innahum la ahlamun nas inda fitnatin. Ketika terjadi fitnah, mereka itu paling santun. Wa rabi'ah hasanatun jamilah. Dan yang keempat ini bagus. Innahum la amna'un nas min dulmil muluk. Orang-orang Rum itu paling kuat menghadapi kedoliman para raja. Ada yang menafsirkan bahwasanya mereka itu tidak didolimi oleh pemimpin-pemimpinnya. Kemudian menukil hadis lain Syal-Arifi yang semakna dengan hadis yang saya baca tadi itu, taqumu as-sa'a war-rum aktsarun nas, dari Ummu Syarik annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafirranna an-nasu minad dajjal fil jibal. Sungguh orang-orang akan lari kelak dari dajjal ketika keluar dajjal fil jibali, ke gunung-gunung. Qalat Ummu Syarik, ya Rasulullah, fa ainal arab yauma idzin. Di mana orang Arab ketika itu Rasulullah, ketika turunnya dajjal itu? Qala hum qalilun. Mereka itu sedikit. Hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Terus beliau juga menukil ungkapan sebagian berpendapat, ada yang mengatakan makna daripada ar-rumu aksarun nasi, ada yang menafsirkan isyarat di sana bahwasanya bahasa selain bahasa Arab, terutama bahasa Inggris, ini kata beliau, itu orang-orang banyak berbicara tidak berbahasa Arab, jadi bahasa Arab ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Itu kata beliau begitu, wallahu taala a'lam. Baik, yang nomor 85. Istifadatul mal wa kasratuhu bainan nas. Melimpah ruahnya harta dan banyaknya harta di tengah-tengah orang, di tengah-tengah manusia. Nah, hadisnya saya baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fiikum al-mal fayafidhu hatta yuhimma rabbul mal man yaqbaluhu minhu min sadaqatan wa yud'a ilaihi ar-rajulu fayaqulu la irbah atau la arabah li fihi. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya, muttafaq alaihi. Artinya tidak akan bangkit hari kiamat sampai banyak di tengah-tengah kalian al-malu, harta, fayafid, kemudian banyak harta itu, hatta yuhimma rabbul mal, sampai orang yang punya harta pada saat itu tidak menemukan. Nah, jadi ketika mau diberikan ke orang lain, man yaqbaluhu, orang yang mau menerimanya, shadaqatan, tidak ada yang mau menerima, terus tidak mau menerima. Wa yud'a ilaihi rajul, bahkan ada sampai yang dipanggil orang itu untuk datang untuk mengambil hartanya itu, yang ini zakat atau apa, sedekah dan sebagainya. Fayaqulu, orang yang dipanggil itu, orang yang akan diberi itu berkata, la arabali fihi atau la irbali fihi, artinya la hajatali fihi, saya tidak punya hajat lagi karena sudah semuanya kaya, semuanya kaya. Dari Abu Musa al-Asy'ari juga, ini yang riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, yatufur rajulu fihi bis shadaqati, di mana orang berkeliling
membawa sedekahnya minadz zahabi, dari emas, thumma la yajidu ahadan ya'khuduha, dan dia tidak menemukan seorang pun yang akan mengambil sedekahnya itu. Ada perbedaan pendapat antara ulama, apa ini sudah pernah terjadi atau belum terjadi. Ada yang mengatakan pernah terjadi pada zaman Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi yang dikatakan ulama, laukana hunaka khalifatun khamis lakana huwa Umar ibnu Abdul Aziz. Seandainya ada khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu katanya banyak, jadi makmur ketika itu. Tapi ada yang mengatakan ini belum terjadi dan akan terjadi nanti di akhir zaman, yaitu ketika Al-Mahdi turun dan ketika Nabi Isa turun. Ketika Al-Mahdi turun dan ketika Al-Mahdi Nabi Isa turun. Ada satu hadis dari Sa'id Al-Jariri dari Abu Nadrah radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu inda Jabir radhiyallahu anhu. Kami duduk bersama Jabir, kata Abu Nadrah. Faqala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir ummati khalifatun, akan muncul, akan datang kelak di akhir umatku khalifah, seorang khalifah, yahfi al-mala hasyan la ya'udduhu adadan. Ini hadisnya sahih. Jadi akan datang satu khalifah, dia itu kalau mengambil harta itu sudah mengambil dengan tangannya, hasayatsu, ngaruh dengan tangannya, sudah tidak terhitung berapa dari saking banyaknya. Kemudian Abu Sa'id Al-Jariri berkata, aku berkata ke Abu Nadrah, dan berkata ke Abu Nadrah dan kepada Abu Ula, perawi hadis ini juga, atarayani annahu Umar ibnu Abdul Aziz, apakah kamu berpendapat bahwa khalifah itu adalah Umar bin Abdul Aziz? Qala la, berkata Abu Nadrah, tidak, bukan. Bukan Abu Nadrah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan nomor 86. Ikhrajul ardi kunuzaha. Ini agak panjang. Ini ya, saya baca. Ikhrajul ardi kunuzaha, bumi akan mengeluarkan bendaharawannya, khazanahnya, kunuz. Jadi di antara tanda-tanda kiamat itu tadi itu istifadatul mal, banyaknya harta, dan bumi mengeluarkan semua pembendaharaan yang dikeluarkan dari bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqiul ardu, ayat itu memuntahkan, taqiul ardu, bumi akan memuntahkan aflada kabidiha. Jadi isi dari apa yang ada di jantungnya. Kabid asal mana jantung. Amsalal ustuwani minadz zahabi wal fiddah, seperti tiang-tiang yang terbuat dari al-fiddah. Amsal ustuwani minal fiddah, yang dikeluarkan adalah emas sebesar tiang-tiang, wal fiddah, dan perak. Fayaji'ul qatil fayaqul, ketika itu orang yang membunuh akan berkata, fi hadza qataltu, gara-gara ini aku membunuh. Maksudnya ketika itu sudah terjadi pembunuhan, merebut harta gitu. Wa yaji'ul qatil, orang yang qati'ut thariq. Jadi fayaqulu, qati'ut thariq itu rampok. Fayaqulu fi hadza qata'tu, gara-gara ini aku merampok. Di sini sebut bukan al-qati', bukan qati'ut thariq ini. Wa yaji'ul qati' fayaqul fi hadza qata'tu rahimi. Jadi ini qati'ur rahim, bukan qati'ut thariq, bukan perampok yang memutus tali silaturahim. Gara-gara ini aku memutus tali silaturahim. Wa yaji'us sariq fayaqul, pencuri berkata, fi hadza quti'at yadi, gara-gara ini aku dipotong tanganku. Summa yad'unahu
fala ya'khuduna minhu syai'an. Nah, fala ya'khuduna. Jadi mereka itu hidup ketika itu, tapi sudah dipotong tangannya dan mereka sadar saat itu. Wallahu, kapan ini terjadi? Wallahu taala a'lam. Jadi malah ditinggalkan mereka kan. Harta itu ditinggalkan semuanya. Nah, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ma'nal hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim, beliau berkata dalam syarahnya, ay tukhriju ma fi jawfiha minal qita'il madfunah fiha. Jadi bumi akan mengeluarkan apa yang ada dalam bumi itu dari potongan-potongan emas dan perak yang ada di dalamnya. Nah, al-ustuwan itu tiang-tiang besar syariah. Nah, dan qala Imam An-Nawawi wa syabbahahu bil ustuwan li'idhamihi wa kasratihi, dan disamakan dengan tiang-tiang karena saking banyaknya dan saking besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu ikhwani, kajian kita malam hari ini sampai nomor 86 dari tanda-tanda kiamat, as-sura yang kecil. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.